Halo teman-teman, selamat datang kembali. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin Lightning Network ya. Jadi salah satu aplikasi atau infrastruktur yang berjalan di atas Lightning Network adalah BTC LN.app ya. Yang ini di-develop oleh Roaring Star. Jadi di sini dia adalah aplikasi untuk on-ramp ya. Kalau kalian belum tahu apa itu on-ramp, jadi on-ramp itu adalah proses atau konversi dari traditional fiat currency menjadi digital asset. Salah satunya adalah Bitcoin. Gitu. Jadi di BTC LN.app ini dia punya dua fitur penting. Jadi Lightning ATM dan Bitcoin to go pay. Oh ya, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu untuk video ini adalah untuk edukasi saja ya, informasi bukan saran untuk jual beli Bitcoin. Jadi keputusan untuk menjual ataupun membeli dan berinvestasi itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut. Jadi kita coba untuk nanti menggunakan Lightning ATM dan juga Bitcoin to go pay. Nah, Bitcoin Lightning Network ini apa? Jadi Bitcoin Lightning Network ini adalah layer kedua dari Bitcoin. Jadi kalau kita tahu Bitcoin layer utama atau on-chain itu seperti ini nih, yang kita bisa lihat di mempool ya, divisualisasikan bahwasanya tiap blok itu memiliki transaksi. Jadi contohnya kalau di blok nomor 850.943 ini dia punya sekitar 3.957 transaksi. Nah, kenapa kok ada layer kedua dari Bitcoin? Karena ternyata dengan jumlah transaksi seperti ini itu sangat kecil dibandingkan dengan transaksi Visa. Nah, kalau kita lihat transaksi Visa itu kisaran sekitar 24.000 transaksi per second atau per detik. Dia bisa memproses sejumlah itu. Nah, sedangkan Bitcoin itu tidak, karena dia di dalam satu blok ini dibatasi size atau ukuran bloknya. Jadi ini satu blok ini yang nomor 850.943 ini sekitar 1,5 MB. Jadi tidak bisa ditambah ukuran blok size-nya, dan itu di-create sekitar approximate 10 menit. Nah, untuk mengatasi itu dikembangkanlah yang namanya Lightning Network. Nah, kenapa atau berapa sih jumlah dari transaksi Bitcoin di on-chain? Nah, kita bisa lihat ini kan 3.957 ya. Kalau kita hitung 3.957 dibagi 600 detik atau 10 menit, tadi kan 60 kali 10 ya, sekitar 6,5 transaksi per detik. Jika dibandingkan dengan Visa tadi kan sangat jauh. Nah, sehingga dibutuhkan layer kedua. Nah, layer kedua itu apa? Jadi istilahnya itu kalau lebih gampang adalah rekber ya, rekening bersama. Jadi misalnya A dan B dia ingin transaksi, dia buka rekber, dia buka payment channel. Kalau di Lightning Network dia open payment channel di chain utama atau on-chain Bitcoin. Jadi misalnya mereka akan buka rekber 1 BTC. Nah, A dan B ini bisa bertransaksi sebanyak 1 BTC. Misal dipecah kecil-kecil menjadi sekitar 5.000 satoshi, 2.000 satoshi, itu kecil-kecil semua. Jadi mereka akan transaksi sebanyak itu dengan volume kapasitasnya itu 1 BTC tadi. Nah, ketika mereka sudah sepakat untuk close channel, ya sudah, dia akan close channel dan transaksi itu juga tercatat nih di on-chain Bitcoin. Karena kalau kita harus mencatat transaksi mereka yang kecil-kecil tadi satu persatu, itu selain waktunya cukup menguras banyak waktu, kemudian karena untuk dalam satu blok itu tadi kan terbatas, tadi kita lihat transaksinya jumlahnya terbatas. Nah, terus juga untuk transaction fee-nya juga cukup tinggi nih, apalagi transaksinya kecil-kecil, cuman mau spend 5.000 satoshi atau 7.000 satoshi saja sudah tidak mencukupi, malah kemakan fee-nya seperti itu. Kemudian diciptakanlah yang namanya layer 2 Bitcoin atau Bitcoin Lightning Network. Nah, langsung saja kita coba ya. Ini yang pertama,
balik lagi ke btc.ln.app, Lightning ATM, kita buka. Nah di sini adalah on-chain-nya ya, sorry bukan on-chain tapi on-ramp dari fiat ke Bitcoin Lightning. Nah Bitcoin Lightning itu sebenarnya juga sama ya, jadi teman-teman jangan salah paham, Bitcoin Lightning itu sama seperti dengan Bitcoin on-chain. Bedanya tadi untuk melakukan transaksi di off-chain mereka harus buka payment channel. Nah kita itu nggak perlu buka payment channel kalau mau mencoba saja ya, sekedar mencoba. Tapi kalau kalian ingin running node-nya dari Bitcoin atau running node-nya Lightning Network itu bisa. Itu jadi kalian bisa punya node sendiri, kalian running sendiri, dan kalian itu open channel sendiri seperti itu. Nah ini sekedar trivia ya dari Roaring Star. Ada testimonial, ada penjelasan juga hal-hal yang sering ditanyakan, FAQ ya, dan wawasan transaksi, biaya dan lain sebagainya. Nah langsung saja kita coba ya untuk melakukan on-ramp fiat ya, on-ramp ke Bitcoin maksudnya. Nah dia jumlahnya kecil-kecil nih untuk bisa melakukan exchange atau penukaran di dalam ATM ini. Jadi apa bedanya? Gini, jadi teman-teman ada yang pernah bertanya kan, loh kalau kayak gitu apa bedanya dengan transaksi kita di exchange, contohnya Binance atau toko kripto atau Pintu atau dan lain sebagainya lah. Nah bedanya adalah kita di sini tidak perlu sign up. Jadi teman-teman tidak perlu sign up, hanya perlu saldo di e-wallet, kemudian kita bisa mendapatkan satoshi atau Bitcoin dalam jumlah kecil tadi. Nah di sini kan biaya tukarnya itu sekitar 21%. Nah 21% apa? Kita bisa baca nih di term of service-nya. Jadi ada biaya sewa hosting dan lain sebagainya, itu dijelasin di sini kan. Itu kalian bisa baca ini sendiri lah. Nah cukup besar memang 21%, karena ya itu tadi kita tanpa harus melakukan sign up dan lain sebagainya, langsung kita bisa tarik langsung ke wallet gitu. Jadi memang ada sesuatu yang harus dikorbankan, dan di sini jika kita lihat kan kursnya untuk satu BTC itu ke rupiah itu 939 juta ya, sedangkan kalau kita lihat di history di sini hari ini itu 923 juta. Sangat jauh berbeda nih dengan yang di sini kan, lebih mahal ya, lebih premium gitu kan. Dan 1.500 itu tidak 1.500 karena tadi dikurangi oleh biaya tukar. Nah untuk jumlah depositnya itu berbeda-beda ya, dari yang terkecil ini 1.500, kemudian ada 10.000, kemudian ada 25.000. Nah kita akan langsung mencoba yang 25.000 ya. Jadi ini sudah 25.000 di sini, kemudian kita bisa setuju dan depositnya. Sebenarnya ini masih memuat ya, mungkin internet saya yang lagi lelet ya, tapi kita coba dulu aja. Oke, dia akan membuat tagihan QRIS. Agak sedikit lambat ya, coba kita reload dulu, kita ulangi kembali, kemudian kita akan deposit 25.000, setuju dan deposit. Nah, kita akan scan ya, kita menggunakan GoPay, kita akan menggunakan GoPay. Oke, kita akan scan ya, bayar berapa ini, 25.000 ya. Oke, dan kita akan bayar. Transaksi selesai. Kita tunggu sampai dengan berubah ya. Nah, sudah berubah. Jadi ini nanti teman-teman bisa langsung tarik atau withdraw satoshinya atau Bitcoin di Lightning Network-nya ke
wallet Lightning kalian. Jadi contohnya di sini saya menggunakan wallet of Satoshi. Langsung saja kita tarik, kita scan, atau bisa juga teman-teman itu untuk menggunakan ini ya, yang di bawah ini, salin LN URL-nya. Jadi bisa receive ya. Kita bisa pilih receive untuk menerima dan kita akan scan. Nah, ini sekitar 2102 ya receive. Oke, sudah masuk payment receive. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini untuk wawasan transaksinya ya. Kita lihat wawasan transaksi. Nah, transaksi ini selesai dalam waktu 95 detik, sejumlah Rp25.000. Satoshi yang terima 2102 Satoshi. Dan ini ada beberapa ini ya, history. Kita juga bisa lihat, oh ini ada transaksi saya 45 menit yang lalu juga masih tercatat di sini. Masih bisa kita lihat detailnya. Gampang sekali kan untuk untuk mengubah dari fiat menjadi Bitcoin itu. Tapi ini masih di layer 2 ya, bukan on-chain. Jadi kalau teman-teman menggunakan address on-chain itu tidak bisa di sini. Nah, kemudian akan kita coba lagi yang namanya, yang fitur kedua ya, Bitcoin to GoPay. Nah, kita coba klik di sini Bitcoin to GoPay. Nah, karena tadi kita sudah membeli Bitcoin itu kan, kemudian kita ingin mengubahnya lagi nih. Misalnya teman-teman kalau menyimak video saya yang sebelumnya itu ada saya bahas tentang faucet ya. Jadi kalau teman-teman dapat faucet kemudian terkumpul lumayan, kemudian teman-teman mau menariknya, itu bisa langsung menggunakan Lightning Network ini tanpa harus melalui exchange misalnya, tanpa harus deposit ke exchange. Jadi teman-teman cukup menggunakan GoPay. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada banyak sekali pilihan dari mulai 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 sampai dengan 50.000. Nah, kita cukup memasukkan nomor akun di sini. Kemudian kita pilih untuk nominal penarikannya melalui GoPay. Saya coba tarik 10.000 ya. Kita tukar sekarang. Oh ya, teman-teman kalau misalnya ada kendala kan mungkin nanti akan muncul ya, di sini adalah notifikasi bahwa di kanan atas ini ya, bahwa akun atau nomor akun itu tidak valid ya. Jadi ini info dari Rolling Star, update juga di Twitternya dia. Teman-teman bisa klik yang hijau ini, icon hijau ini, kemudian di pengaturan, dan yang untuk periksa nomor akun ini di nonaktifkan ya. Jadi kalau dia aktif, contohnya seperti ini, dia aktif, tutup, Lightning to GoPay. Nah, ini nanti akan muncul tidak valid nomornya. Jadi teman-teman harus mengubahnya ke untuk nomornya itu tidak diperiksa. Jadi kita nonaktifkan fiturnya. Balik ke Lightning GoPay, kemudian kita akan mencoba menarik sebesar 10.000 rupiah ya, atau 1.279 Satoshi. Kita klik, kita tukar sekarang. Nah, di sini ada biaya 2.000, jadi totalnya 12.000 ya. Nah, kemudian lanjutkan pembayaran. Kalau kita lihat di Satoshinya ada biayanya sekitar 200 Satoshi ya, jadi totalnya 1.279 tadi. Lanjutkan ke pembayaran. Nah, ini langsung bisa kita bayar menggunakan Lightning ya. Kita coba scan lagi ya. Kita scan. Nah, requestnya sama ya, 1.279, kita kirim. Oke. Nah, sudah dikonfirmasi, sedang dalam proses. Sembari kita cek nanti di GoPay-nya ya. Nah, di sini transaction sudah komplit ya. Kita buka di GoPay, apakah sudah ada masuk untuk pembayaran terakhir. Nah, ini sudah ada diterima dari Rohayati ya kalau di sini ya, sebesar 10.000 rupiah itu.
Oke, gampang sekali ya untuk dari fiat atau di currency kita yang sekarang on-ramp ke Lightning Network atau Bitcoin Layer 2-nya. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi untuk di aplikasinya atau websitenya dari btcln.app ini. Jadi di sini juga ada tambahan nih untuk Bitcoin sticker ya. Jadi kita bisa download stiker nih macam-macam ini. Jadi hanya membayar 5.000 Satoshi saja. Itu sudah dapat 25 desain stiker dalam format PDF yang bisa kita print dalam ukuran A3 itu. Nah, terus teman-teman juga mungkin bertanya, Bang, kalau misalnya kita menggunakan Lightning Network, kita pakai wallet apa nih? Nah, kalau kita lihat di sini di Davidcoin itu juga dia udah ngerilis ya untuk exchange apa yang support untuk Lightning ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk exchange yang sudah support dari Lightning itu sudah cukup banyak ya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sudah cukup banyak. Jadi Binance itu sudah bisa kita untuk deposit dan kita untuk withdrawal melalui Lightning gitu kan. Cuman di sini kan ada kekurangannya nih karena kita perlu KYC untuk menggunakan Binance. Nah, sedangkan kita kalau ada preferensi tidak ingin menggunakan KYC, bisa contohnya ini Pelerin. Kita bisa menggunakan Pelerin atau kita bisa menggunakan Fixload, bisa Love dan sebagainya. Cuman beberapa layanan atau beberapa service di sini itu ada yang sudah discontinue gitu. Contohnya kalau nggak salah Collider ini sudah discontinue dia. Kemudian saya coba cek tadi beberapa seperti Coinfinity kalau nggak salah ini juga sudah discontinue. Jadi mungkin teman-teman bisa cek ya sambil explore. Kalau saya sih sepanjang ini banyak menggunakan Fixload ya. Jadi menggunakan Fixload. Fixload itu kita bisa exchange dari Bitcoin ini dari on-chain ya. Kemudian Lightning. Oke, di sini. Oke, jadi memang masih sering suspend ya untuk networknya karena kita tahu sendiri kemarin Fixload juga ada sedikit goncangan masalah terkait dengan exchange mereka gitu kan. Oke. Mungkin itu saja dari saya di video kali ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan Lightning Network atau terkait dengan Bitcoin, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa klik like, atau jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa kalian share ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya undur diri. Terima kasih dan have a nice day. Thank you.